Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, khatib mewasiatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa mempertebal takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati atau meninggal dari dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, yaitu menjadi muslim yang sejati. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini ada kemungkaran yang paling besar yang sedang dirayakan oleh umumnya manusia. Bahkan tidak luput di negara kita yang mayoritas adalah orang-orang yang beriman kepada Allah untuk kemudian merayakan satu kemungkaran yang paling besar tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 88 sampai 92 mengatakan, wa qalu ittakhadhar rahman walada. Mereka mengatakan Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala, memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda, dan Allah mengatakan sungguh kalian sudah mendatangkan satu kemungkaran yang paling besar. Hampir-hampir gara-gara ucapan itu langit pecah, bumi terbelah, dan gunung runtuh. Anda'u lirrahmani walada, gara-gara mereka mendakwakan bahwa Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih itu memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahman ay yattakhidha walada. Tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah mengatakan sungguh ini adalah perkataan yang merupakan kemungkaran yang paling besar. Dan hari ini jemaah yang dirahmati Allah, di jalan-jalan kita diajak untuk membaca minimal apa? Ucapan-ucapan tahniah. Di mana-mana kita lihat terpampang, bahkan simbol-simbol mereka kemudian tunjukkan untuk merayakan bahwa Tuhan itu punya anak. Allah yang Maha Pengasih memiliki anak. Maka jemaah yang dirahmati Allah, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala pun memanggil Isa putra Maryam yang mereka katakan hari ini adalah Tuhan, atau mereka juga katakan adalah anak Tuhan. Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 116 memanggil Nabi Isa alaihissalam dan kemudian mengatakan kepada beliau, Ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ketika hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala memanggil Isa putra Maryam, dan kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Isa, apakah engkau dulu wahai Isa
Tuhan dan jadikan ibuku sebagai Tuhan, atau dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Isa ibnu Maryam? Qala subhanak, maha suci engkau wahai Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Isa kemudian mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sepantasnya, ma yakunu li, tidak sepantasnya aku mengatakan sesuatu yang tidak berhak aku katakan. Dan kemudian dia pun mengatakan, in kuntu qultuhu faqad alimtah, kalau memang aku telah mengatakan itu, sungguh engkau mengetahui ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Sungguh engkau mengetahui apa yang rahasia pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang rahasia di sisimu wahai Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Dan kemudian Isa mengatakan, sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Isa pun mengatakan, ya Allah, aku tidak mengatakan kecuali yang engkau perintahkan kepadaku. Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Untuk mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah, Rabbi, Tuhanku dan juga Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan kemudian Isa pun mengatakan kepada Allah, ketika aku masih hidup, aku bersaksi, tiada satu orang pun yang menjadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan. Tidak ada. Artinya jamaah yang dirahmati Allah apa? Ketika ada orang hari ini yang mengatakan bahwa Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan, ini adalah perkara baru yang mereka katakan setelah Nabi Isa nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke sisinya. Karena dia pun mengatakan, falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Dan ketika engkau telah mewafatkanku, yang maksudnya apa? Wafa di sini ada 3 makna. Makna yang pertama adalah wafatul maut, maknanya meninggal. Jadi wafat artinya meninggal. Yang kedua, wafatan naum, yang maknanya adalah tidur. Tidur pun dikatakan wafat. Dan yang ketiga adalah wafatul raf'. Artinya apa? Makna wafat itu adalah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi Isa mengatakan falamma tawaffaitani, ketika engkau mewafatkanku, maksudnya adalah ketika engkau menaikkanku ke sisimu, seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 55, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ketika itu aku mewafatkanmu dan aku mengangkatmu ke sisiku. Yang nanti jamaah yang dirahmati Allah, di akhir zaman nanti, sebelum kiamat tiba, Nabi Isa pun akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diantara tugasnya adalah membunuh Dajjal. Jamaah yang dirahmati Allah, kunta antar raqiba alaihim, ketika engkau sudah mengangkatku, kata Isa, maka engkaulah yang mengontrol mereka, maka engkaulah yang mengawasi mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, artinya apa? Artinya kalau ada hari ini yang mengatakan bahwa Isa dan ibunya sebagai Tuhan, Tuhan satu dalam tiga, tiga dalam satu, ini adalah perkara yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu bagaimana sikap kita terhadap mereka? Mereka yang hari ini merayakan itu. Dengarlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 171. Allah mengatakan, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, kata Allah. Yang kemudian disebutkan siapa saja ahli kitab itu. Jumhur ulama mengatakan ahli kitab itu adalah Yahudi. Yang kedua adalah Nasrani, di mana Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair itu adalah putra Allah. Dan Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah, Al-Masih Isa ibnu Maryam adalah putranya Allah. Maka kepada dua ini Allah memanggil, ya ahlul kitab,
Wahai ahlu kitab Yahudi dan Nasrani, la taghlu fi dinikum, jangan kalian melampaui batas di dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allah illa al-haqq, jangan kalian katakan tentang Allah kecuali yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah, kata Allah, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Inilah yang dikatakan oleh Allah kepada ahlu kitab. Fa'aminu billahi wa rasulih, kata Allah kemudian, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wala taqulu thalathah, dan jangan pernah kalian mengatakan Tuhan itu 3 atau 3-1. Trinitas, jangan pernah kau katakan itu. Dan Allah mengatakan kepada mereka apa? Intahu khairan lakum, berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik untuk kalian. Innamallahu ilahu wahid, karena sesungguhnya Allah adalah yang Maha Esa. Subhanahu ayyakuna lahu walad, Maha suci engkau dari apa? Maha suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dituduh memiliki anak. Lahu ma fis samawati wal ard, Allah memiliki langit dan bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah bagimu sebagai sebaik-baik pelindung. Jemaah yang dirahmati Allah, inilah pesan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Kita katakan kepada mereka, jangan kalian melampaui batas di dalam beragama. Jangan kalian mengatakan kepada Allah kecuali yang benar saja. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan sampai kau katakan Tuhan itu 3. Berhenti. Khairan lakum, berhenti dari ucapan itu. Itulah yang terbaik untuk kalian. Bukan justru jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita mendengar hari ini ada orang yang mengatakan Tuhan itu 3 atau Isa putra Maryam adalah Tuhan, kita justru mengatakan selamat. Padahal Allah mengatakan apa? Intahu khairan lakum, berhenti, itulah yang terbaik untuk kalian. Tentunya jemaah dirahmati Allah, kita yang beriman kepada Allah dan kemudian kita juga beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya kita menjadikan petunjuk Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah sebagai landasan kita mensikapi orang-orang yang mengatakan bahwa Isa ibnu Maryam adalah anak Tuhan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والمنافقين والظالمين اللهم انصر إخوانا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخوانا المستضعفين المظلومين في أندونيسيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة